Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Programming dan Acquisition untuk radio dan televisi. Bersama saya Indriati Yulistiani, dan pada sesi keempat ini saya akan share screen dulu. Pada sesi yang keempat ini kita akan membahas mengenai program planning dan scheduling di televisi dan radio. Seperti Anda tahu bahwa programming itu pada awalnya sejatinya memang terdiri dari dua bagian utama, yaitu program planning dan scheduling. Dan pada sebuah stasiun baik televisi ataupun radio, program planning dan scheduling ini bagaikan jantung bagi manusia. Program planning harus dilakukan dengan penuh perhitungan agar dia bisa sehat, bisa berjalan dengan baik dalam kehidupan sebuah stasiun. Dan begitu pula dengan program schedulingnya yang harus tertata dengan baik. Nah, kedua hal ini, yaitu program planning dan program scheduling, ini harus dilakukan karena ketatnya persaingan televisi dan radio. Tanpa ada program planning yang baik, penuh perhitungan, serta scheduling yang tertata baik, maka sebuah stasiun hampir bisa dipastikan tidak akan mampu untuk bersaing dengan stasiun-stasiun televisi ataupun radio yang lainnya. Kita tahu saat ini di Indonesia saja persaingan ketat itu sudah terjadi di baik industri televisi ataupun radio. Kita coba lihat di stasiun televisi, persaingan ketat yang terjadi di televisi. Saat ini sudah tercatat ada 10 televisi swasta nasional. Mengapa jumlahnya sebegini? Karena terkait dengan jumlah frekuensi yang ada. Nah, dari awal berdirinya beberapa stasiun itu sudah berubah kepemilikannya dan juga berganti nama. Misalkan saja TPI, Televisi Pendidikan Indonesia, yang dulu dimiliki oleh Siti Hardianti Rukmana atau Ibu Tutut, kini sudah menjadi MNC TV yang dimiliki oleh Haritanu. Kemudian TV 7, Kompas, sekarang sudah menjadi Trans 7 yang dimiliki oleh Transcorp. Begitu pula dengan LaTV yang dahulu dimiliki oleh Abdul Latif, salah satu mantan menteri pada era Orde Baru, saat ini sudah menjadi TV One yang dimiliki oleh perusahaan Bakri. Demikian pula di radio, persaingan di radio juga begitu ketat. Di radio, di ranah radio tercatat lebih dari 3.000 radio ada di Indonesia saat ini, di seluruh Indonesia. Karena itu radio-radio ini memang tidak semuanya berdiri sendiri-sendiri karena mereka banyak yang kemudian merger dalam berbagai holding company. Misalnya kita lihat sebuah perusahaan yang besar seperti Mahaka Radio Integra itu menaungi hingga 7 radio besar. Nah, kompetisi media yang sudah Anda lihat tadi sebegitu ketat, baik di televisi dan radio, ini akan berakibat pada kue iklan. Kita tahu kue iklan tidaklah semakin membesar karena persentasenya tetap, namun unsur pembaginya yaitu media-media yang bertarung untuk memperebutkan kue iklan ini yang semakin besar, semakin banyak. Nah, kue iklan yang ada saat ini sebagian besar masih terdistribusi pada penggunaannya untuk iklan-iklan di stasiun televisi. Kemudian untuk radio ini juga tidak terlalu banyak. Yang kedua terbesar itu adalah untuk media cetak, dan media lain-lainnya ini sekarang misalnya media internet, media-media baru. Nah, di tahun 2019 kita lihat iklan televisi itu sudah mencapai 85% dari total belanja iklan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
yaitu sekitar 143 triliun rupiah, jumlah yang sangat besar, signifikan sekali dalam sebuah industri. Nah, kemudian dari jumlah tersebut 143 triliun ini angkanya besar, tapi yang memperebutkan pun banyak sekali, baik dari tingkat nasional maupun tingkat lokal, karena kita sekarang juga sudah memasuki era TV lokal berjaringan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, dan hasil iklan ini sebetulnya menjadi subsidi terbesar, penyumbang terbesar pada biaya produksi TV yang mencapai 3 sampai 5 miliar rupiah per hari. Jadi untuk menyokong biaya produksi di televisi, maka biaya iklan ini harus sebanyak mungkin bisa didapatkan oleh sebuah stasiun televisi. Dan bagaimana iklan di tahun 2020 yang kita tahu mengalami perubahan yang signifikan karena adanya pandemi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Di triwulan pertama sebetulnya tidak terlalu terjadi perubahan yang signifikan, tetap bagus, dan hingga Maret 2020 jumlah iklan yang sudah terbelanjakan sudah mencapai 20,3 triliun rupiah. Ini sudah besar sekali, angkanya positif, namun di bulan April, di triwulan yang kedua, ini angkanya menurun tajam. Memang kondisi pandemik membuat banyak perusahaan merasa biaya iklan bukanlah menjadi biaya yang paling signifikan untuk dikeluarkan. Nah, apa yang dilakukan oleh stasiun-stasiun televisi dalam menanggulangi hal ini karena pemasukannya otomatis menjadi sangat menurun, yaitu penanggulangan sementara yang dilakukan oleh bagian programmingnya adalah melakukan rerun program. Rerun yaitu adalah penayangan kembali program-program yang dimiliki dan sebetulnya sudah ditayangkan sebelumnya. Nah, kita tahu dalam sebuah program televisi, kalau Anda melihat di televisi, sebetulnya ada beberapa jenis program yang dapat kita bagi, yaitu entertainment, berita, acara anak-anak, dan acara keagamaan. Jenis-jenis program ini mengisi jam-jam tayang di semua stasiun televisi. Karena sebagian besar televisi kita itu adalah televisi koktail yang menggabungkan beragam jenis acara. Nah, jenis-jenis program TV dalam entertainment yang berjenis entertainment itu adalah sinetron, yaitu sinema elektronik, yang sebetulnya merupakan produksi film untuk televisi. Jadi kalau nanti kita membahas mengenai pembuatannya nih, pembuatan untuk sinetron ini sebetulnya nyaris sama dengan untuk film. Namun pembedanya adalah mediumnya serta bentuknya yang relatif banyak karena dia adalah serial atau series. Kemudian ada FTV. FTV juga sama, dia sebetulnya berupa film untuk televisi. Dari namanya saja film televisi FTV. Dia pembuatannya sama dengan sinetron, yaitu seperti juga pembuatan film, namun durasinya relatif panjang. Kalau sinetron hanya sekitar mungkin 1 jam, FTV karena dia bukan serial, dia hanya satuan, dia berdurasi lebih panjang, bisa 2 jam. Dan kemudian untuk entertainment juga ada acara musik. Semua jenis acara musik itu tergolong pada acara entertainment. Selain itu juga ada dalam acara entertainment ini adalah yang namanya reality show, seperti misalnya acara Take Me Out Indonesia, itu reality show ya, acara-acara yang dikatakan sebetulnya acara yang berbasis realita. Namun pada kenyataannya kita tahu banyak acara-acara yang bernama reality show seperti ini sebetulnya adalah banyaknya berbentuk settingan atau sudah ada ceritanya. Nah, kemudian ada acara kuis. Nah, justru di acara kuis ini nih bukan settingan karena dia memang menghadapkan orang-orang pada sebuah situasi kuis untuk memenangkan hadiah tertentu. Kemudian ada talk show hiburan, nah, seperti Empat Mata, seperti itu, atau Hitam Putih. Genrenya tetap hiburan, entertainment, tapi dia berbentuk talk show atau diskusi, tapi tidak dilakukan dengan formal.
Ada juga acara-acara komedi seperti acara Extravaganza, OVJ, Opera Van Java, dan sejenisnya. Ini adalah acara-acara yang termasuk juga masih di acara-acara entertainment. Sementara jenis program TV news atau berita ini juga ada banyak ragamnya. Di berbagai televisi ini namanya bisa berbeda-beda, namun secara umum kita bisa membaginya pada misalnya hard news. Hard news itu biasanya adalah news of the day. Dia mengisi segmen dalam program-program berita, biasanya di awal berita-berita yang paling utama. Kemudian ada juga soft news atau features. Dia dapat menjadi program tersendiri dalam berupa misalnya ada news documentary, tapi juga bisa menjadi bagian dari program berita harian. Biasanya di segmen-segmen akhir dimasukkan. Kemudian ada juga yang namanya talk show. Dia bisa menjadi bagian dari program berita. Ada segmen talk show-nya, biasanya nggak terlalu lama, sekitar 5 menit, tapi juga bisa berdiri sendiri menjadi sebuah program tersendiri yang bisa berdurasi hingga setengah atau 1 jam. Seperti misalnya kita tahu ada Mata Najwa, ada Kick Andy, itu adalah program-program talk show. Nah, bagaimana dengan radio? Program radio, ini jenis-jenisnya kita lihat kalau menyangkut program radio, maka kita harus melihat dulu berdasarkan apanya nih, frekuensi. Kalau berdasarkan frekuensi kita lihat radio itu terbagi atas AM dan FM. Masih ada radio-radio yang berada di jalur AM dan serta FM. Kemudian berdasarkan gelombangnya yang dipakai, biasanya AM dan FM ini memakai medium wave. Nah, berdasarkan penyelenggaranya, radio di Indonesia terbagi atas misalnya radio milik negara, yaitu RRI. Kemudian ada radio swasta, swasta nasional atau swasta lokal. Ini radio-radio yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan, seperti juga televisi, dia sangat bergantung pada rating dan share karena bergantung pada iklan. Kemudian ada juga radio komunitas, yaitu radio yang dibuat untuk kepentingan komunitas. Dan tentu saja ada radio asing yang beroperasi di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian broadcast program planning dan scheduling yang berupa strateginya? Ada beberapa strategi pada broadcast program planning dan scheduling. Yang pertama yaitu day parting. Day parting ini adalah kita membagi setiap hari dalam sebuah televisi itu dalam beberapa slot waktu. Nah, kemudian slot waktu ini tentunya disesuaikan dengan target audiensnya. Misalnya, kalau targetnya adalah bapak-bapak, biasanya malam hari itu di pembagiannya. Kemudian kalau siang hari itu jatahnya untuk ibu-ibu misalnya. Sementara anak-anak biasa ditaruh di pagi hari. Kemudian ada juga strategi theming. Theming itu adalah menentukan tema-tema untuk program-program yang akan ditayangkan atau disiarkan. Nah, strategi lainnya adalah stripping. Stripping adalah ketika kita menayangkan program yang sejenis berjadi series ini setiap hari. Biasanya ini untuk sinetron. Sinetron banyak sekali kita temukan di Indonesia nih saat ini di stasiun-stasiun televisi, sinetron yang ditayangkan setiap hari, stripping setiap hari dengan durasi yang relatif panjang karena ada beberapa episode yang ditayangkan sekaligus. Kemudian ada juga strategi stacking. Stacking itu adalah mengelompokkan beberapa program dengan tema yang mirip. Nah, dia dikelompokkan, didekatkan. Nah, tujuannya supaya pemirsa tidak berpindah channel. Kalau saat ini misalnya Anda lihat di RCTI, mereka memiliki sinetron yang sedang naik daun nih, yaitu misalnya Putri untuk Pangeran, dan kemudian mereka akan langsung menggabungkan siarannya dengan Ikatan Cinta. Nah, tujuannya tentu saja agar penonton-penonton nggak kabur, tidak pindah ke stasiun lain, karena nanti diikat di 2 sinetron tadi. Strategi lainnya yaitu adalah counter programming. Apa itu counter programming? Yaitu merancang program tandingan yang dimiliki oleh stasiun lain yang dianggap berhasil, kemudian kita membuat program tandingannya. Tujuannya tentunya untuk mencuri penonton pada jam tersebut. Nah, trikinya adalah memang kita harus membuat program yang bisa menarik penonton tadi, karena kita dalam tanda kutip kita mencuri penonton dari stasiun lain.
Kemudian ada juga bridging. Bridging ini adalah kita mencegah pemirsa atau penonton kita atau pendengar kita untuk berpindah ke saluran lain pada saat commercial break. Jadi kita membuat bridging-bridging yang menarik dengan misalnya ada promo-promo juga di situ agar orang tidak pindah ke stasiun lain. Strategi lainnya yang juga biasa dilakukan oleh sebuah stasiun itu adalah tent polling. Tent polling ini adalah menempatkan program baru sebelum dan sesudah suatu program unggulan. Nah, ini tujuannya agar penonton yang ada dari program unggulan tadi bisa pindah juga ke program baru, karena biasanya kan program baru belum menarik perhatian. Nah, tapi kalau misalnya dia ditaruh di sesudah acara yang penontonnya tinggi. Nah, diharapkan penonton belum berpindah channel dan kemudian bisa melihat program tersebut dan tertarik. Kemudian juga ada strategi hammocking. Hammocking ini adalah sama mirip dengan tent polling, tapi bedanya ada dua program yang sudah berjalan dan baik. Nah, program baru ditaruh di tengahnya. Jadi diharapkan dia akan mendapatkan luberan penonton dari acara sebelum dan sesudahnya. Nah, strategi yang lain itu adalah cross programming, yaitu kita melakukan pemilihan jenis program dalam urutan jadwal program yang punya relevansi tema tertentu. Jadi ada tema tertentu saling relevan, dia kemudian didekatkan. Jenis programnya bisa berbeda, tapi dia ada tema yang sama. Misalnya ada sinetron dan juga ada talk show pada saat bulan Ramadan. Temanya sama, keagamaan yang kemudian kita tempatkan di secara berdekatan kedua acara tersebut. Tapi secara jenisnya kedua acara ini tentu saja berbeda. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan selama materi yang keempat ini. Kita masih akan berlanjut pada tema-tema selanjutnya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.